Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di channel Kedu TV Official. Nah, saya masih di tempat yang sama ya teman-teman, di Hotel Atria Magelang, Hotel Bintang 4 yang ada di Kota Magelang, dan saya sudah bersama dengan narasumber yang spesial juga, seorang musisi ya, masih muda ya kan, ini dengan Mbak Neam SR Hidayat, seorang pemain cello atau selis, kebanggaan bangsa kita ya. Ya, anak muda sekarang ini luar biasa sekali ini. Dan ini barusan tadi saya dengan Lydia, dengan Jennifer, dan sekarang dengan Mbak Neam. Apa kabar Mbak Neam? Baik. Ya, selamat datang di Magelang. Iya, terima asik ya kasih. Magelang ya? Asik kok, habis naik gunung kemarin. Oh, sudah naik Gunung Tidar? Iya, udah. Serius? Iya. Enggak capek? Enggak, justru makin seger ya? Baru pertama atau udah berapa kali? Pertama sih. Baru pertama? Langsung dikenalkan dengan Gunung Tidar ya? Iya, pagi-pagi tuh sebelum latihan apa ya? Oke, asik kan ya? Seger ya? Seger banget. Ini Mbak Neam ini asli lahir Jogja ya? Gimana ya jelasin ya? Lahir doang di Jogja. Tinggalnya di Jakarta. Oke, tinggal di Jakarta sekarang ya? Lahir di Jogja, deket lah sama Magelang. Iya. Sering ke Magelang nggak? Sering, lumayan. Cukup Kayaknya sering. Udah berapa kali ya? Kalau lewat doang lebih sering lagi. Kalau nginep Kalau ke sini. Semarang ya mesti lewat ya? Iya. Oke. Nah, kalau pentas ini pernah nggak di Magelang? Kayaknya yang ketiga kali deh. Udah ketiga? Oke. Yang pertama tuh di seminari. Seminari. Itu tahun 2000 berapa ya? 2016 apa ya? 2016, oke. Seminari. Terus yang kedua satunya? kayak di konser private gitu sih, reunian sekolah apa gitu. Oh. Terus sekarang ini. Dan yang ini ketiga bersama dengan Lydia, Jennifer, bertajuk Exotic Rendezvous. Iya, ya. itu bukan, itu Lydia yang bikin temanya. Aku nggak ngerti itu artinya apa, sampai nanya nih apa Gitu sih? ya. Ya, mereka bertiga nanti akan main di Hotel Atria Magelang, oke ya. Nih saya ingin tahu nih Mbak Neam, ya, mengenal musik itu sejak kapan sih? Aku sih main piano dari umur 4 sebenarnya. Awalnya piano? Iya, main Oke. piano dulu. Terus main cello dari umur 10. 10. Sebenarnya karena Beralih ke cello? Iya, karena kan ayah saya kan dosen ngajar cello, jadi mungkin kebiasaan lihat dia konser main cello terus aku kayak pengen nyoba gitu. Iya. Ternyata suka, ya udah lanjut sampai sekarang. Kalau Mbak Neam ini berarti lingkupnya emang seniman ya? Musisi ya? Iya, ayahku main cello, ibuku main biola. Oh, dan sekarang nurun. Jadi kayak ya udah pilihannya pasti itu di rumah. Iya, Kalau tiba-tiba aku pengen jadi akuntan gitu kayak nggak nyambung. Nggak nyambung ya. ada linknya. Dari keluarga besar berapa bersaudara? Aku punya adik sih, adikku juga seni dia, tapi ini diskomfis dia. Dan komunikasi visual. Ya, masih seni lah ya. Iya, masih seni, makanya di rumah tuh nggak ada yang. Ya, memang keluarga musisi ini, keluarga seniman ini ya. Dari kecil sudah mengenal alat musik, kemudian ke umur 10 tahun cello gitu ya. Dan kuliah pun di musik. Iya, di juga. ISI Jogja. ISI Jogja, spesial apa? Cello itu? Pertunjukan, iya. Pertunjukan, Cello. seni musik pertunjukan Iya. gitu ya. Tapi musik klasik khususnya. Khusus musik klasik. Nah, ini kok mengambil musik klasik kenapa? Ya, pertama itu tadi dari pengaruh ayah Pengaruh kan, karena orang dia juga tua. pemain musik klasik. Terus ya karena aku juga suka gitu. Apa yang menarik dari musik klasik? Apa ya? Mungkin karena harus mikir kali ya. Mikirnya biasanya abot iki malah suka. Soalnya aku tipenya gampang bosen orang gitu. Jadi kalau dengerin musik tuh misalnya pop-popan gitu kan, kan sekali denger tuh langsung apal gitu ya. Oh gitu. Kayak, oh ya gitu. Tapi kalau musik klasik kan, ini apa ya? Kok gini sih? Ini apaan sih? Lama banget gini. Terus aku malah jadi cari tahu gitu kan. Malah jadi dari situ jadi kebiasaan, membentuk seleraku juga. Oke, berarti memang musik klasik itu perlu mikir ya. Aku aja pasti mikir kok. Iya. Sampai sekarang. Iya. Tapi justru serunya di situ. Serunya di situ ya. Dan itu nggak banyak ya? Atau memang kalau sekarang banyak? Kayaknya karena kultur aja sih, pembiasaan Karena kultur. aja. Oke.
Karena musik klasik bukan kultur kita ya. Iya, memang kan dari barat kan dia. Kalau ngomongin kultur, musik pop juga bukan dari kita kok, ya kan? Oh iya. Musik rock juga bukan, ayo. Bukan, ya. Iya. Terus kenapa kita malah mengkotak-kotakan kalau klasik tuh gini, kalau begini kan harusnya enggak. Iya, musik tuh universal gitu ya. Iya, musik ya musik, beda genre aja. Kayak makanan aja kan. Nggak ada kan makanan yang lebih enak, paling enak ini, paling enak ini sesuai selera aja menurut Iya. gitu. Tapi kenyataannya di Indonesia sekarang seperti apa nih? Posisi musik klasik barangkali dengan genre yang lain? Mungkin karena kemudahan akses itu tadi ya. Oke. Kalau musik klasik kan memang eksklusif, harus di tempat yang kondusif kan. Karena kan Gitu. apa ya, mungkin karena instrumennya sendiri juga udah akustik kan. Jadi harus di ruangan, harus ada AC, harus ada ini itu. Karena kan ngaruh banget ke kualitas instrumen sendiri. Gitu. Pemainnya juga nggak bisa ditonton sama yang berisik misalnya, karena kan lagunya susah kan. Jadi kalau penonton berisik nanti kita nggak fokus, nanti jelek konsernya, kita dilemparin tomat gimana ya. Tomat mending sepatu. Iya kan, serba salah jadinya, dia main bagus nggak bisa, main jelek juga nggak tambah nggak bisa. Betul. Sebenarnya itu aja sih masalahnya. Kalau misalnya musik dangdut atau pop atau metal kan emang dipermudah aksesnya kan. Misalnya di lapangan besar, orang bisa sambil berdiri, sambil jingkrak-jingkrak, sambil teriak, oke, fine. Tapi kalau musik klasik kan memang nggak bisa gitu. Dan bukan berarti derajatnya lebih tinggi yang mana, enggak. Cuma emang sebenarnya kulturnya aja. Cara menikmatinya aja berbeda gitu. Jadi kayak misalnya kita makan spaghetti ya, pakai garpu lah kan. Pakai tangan gimana kan. Ini rebus aja pakai garpu. Iya, rebus pakai tangan bisa aja sih, emang mendidih kan. Tapi kalau kulturnya di Eropa sendiri ya, yang asalnya barangkali di sana, itu seperti apa sih musik klasik di sana? Sebenarnya musik klasik itu sama kayak musik tradisional di sini. Kalau di sana kan musik tradisinya tuh ya musik klasik ya, biola, cello, piano, terus harpa apa. Itu kan mereka udah dari abad keberapa ya? 15 kali mungkin kalau dari baca sejarahnya. Kalau kita juga sebenarnya ada kultur, cuma kan kita lebih ke apa ya, tadi itu gamelan, yang pakai pentatonik segala macam. Dan itu sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada gap gitu loh, sama-sama musik tradisi gitu. Berarti kita sebenarnya punya juga musik klasik ya? Iya, kan musik klasik Indonesia tuh ya harusnya kayak gamelan ya. Cuma karena kan kita sangat-sangat multikultural ya, jadi kita nggak bisa gabungin jadi satu kayak di Eropa kan ada ada ilmuannya sendiri gitu. Tapi sekarang udah mulai sih, terutama di perguruan tinggi gitu. Jadi kolaborasi. Bukan, jadi menjadikan musik tradisi itu sebagai ilmu juga. Jadi bukan cuma warisan doang gitu. Jadi teliti secara sejarahan, impactnya ke masyarakat, kulturnya dan lain-lain gitu. Berarti masuk ke akademisnya gitu ya? Iya, udah mulai di sini. Artinya tidak hanya instrumen, rerungon ya kan, bahasa Jawanya, tapi betul-betul ada ilmiahnya ya. Intinya mungkin bahasa gampangnya musik tuh bukan cuma hiburan, tapi bisa juga sebagai ilmu yang mana impactnya besar juga secara nggak sadar atau sadar ya. Karena kan musik kan deket banget sama psikologi sebenarnya kan. Oh gitu, Kayak musik kan kita tahu bisa mempengaruhi emosi kita, ingatan, kesehatan gitu kan. Itu masih berlaku sampai sekarang ya? Saya sering dengar loh, seni anak masih di kandungan didengerin musik klasik bisa cerdas, itu mitos nggak itu? Sebenarnya itu mitos nggak mitos gimana ya? Ada ilmiahnya sedikit ya, tapi mitosnya lebih banyak. Ya sebenarnya mungkin ada beberapa persen lah intinya. Terus tapi ya gimana pun kalau mau pintar ya harus belajar lah. Betul. Masa dengerin musik doang jadi pintar gitu ya? Cuma semua orang langsung pintar dong. Ada sih penelitiannya, cuma nggak sebesar itu impactnya gitu. Kan ada bukunya tuh, itu di dosen saya juga yang nulis bukunya. Tapi memang ada anggapan ya, musik klasik bisa membuat otak encer misalnya. Ya karena emang bikin mikir itu kan. Bikin mikir kali ya, betul. Tidak hanya menenangkan ya. Iya. Malah kalau di mata Mbak Dayam ini bukan menenangkan ya, bikin mikir. Ya, makanya aku kalau sekarang buat dengerin musik tuh klasik malah mikir. Makanya kalau buat relax aku dengerin malah pop. Gitu ya. Kebalik ya. Karena kalau dengerin pop aku nggak perlu mikir banyak gitu kan, nikmatin bener gitu. Padahal identik kalau musik klasik buat penenang, tidur gitu ya. Iya, tergantung lagunya sih. Tergantung. Kayak gimana ya? Mungkin kayak
orang-orang film kalau nonton bioskop kan pasti dia nganalisis tuh gitu. Iya. Oh ini ininya nih, lightingnya ini, plotnya gini ya. Kalau dengan musik juga gitu. Sama ya. Ini notnya yang mana, ada ini gimana harmoninya ini, oh ini ya. Malah jadi gak nikmatin, malah mikir. Malah jadi ribet sendiri. Iya, makanya Oke. Siap. Nah ini Mbak Neyam, ini antara musik klasik, kemudian kita juga punya musik tradisional itu kan. Bisa nggak sih digabungkan dalam sebuah panggung konser gitu? Oh bisa banget. Bisa bahkan banget ya. Baru-baru ini aku baru kolaborasi sama Orkes Gamelan. Oke, pernah ya berarti? Barusan? Ya bulan Juni kemarin. Bulan Juni. Jadi di Diisi. Jogja di ISI itu tiap tahun ada acara Chamber Music Festival. Chamber Music Itu Festival. tuh kayak festival musik kamar. Maksudnya Oke. musik kamar tuh format musik tapi dalam format kecil, jadi bukan orkes yang gede. Paling cuma 2 sampai 8 orang gitu. Oke. Namanya musik kamar kan. Nah, terus di acara itu aku sama Lydia malah main lagu karya Low Horizon. Dia tuh komposer Amerika tapi jatuh cinta sama musik tradisi Indonesia. Oke. Jadi dia bela-belain sampai ke Indonesia bertahun-tahun tetap di sini buat neliti tentang gamelan. Gamelan itu kan juga ada gamelan Jawa, ada gamelan Iya, Bali, segala macam-macam, macam. Itu betul, tuh dia betul. di sini dengerin, belajar, akhirnya dia bikin karya yang menggabungkan dua kultur itu, kultur Oke. musik klasik sama Musik tradisi kita, gamelan itu ya. Salah satunya ya itu. Jadi cello dan biola diiringi oleh gamelan. Diiringi gamelan. Jadi harmoni yang asik ya. Nah iya, jadi kayak sesuatu yang baru gitu loh. Bahkan sampai merinding kayak, ya ampun bisa gini ya Bisa. gitu. Iya. Untuk baru pertama atau gimana? Itu udah pernah dimainin dulu sih pernah. Pernah, Tapi kita generasi mudanya lah gitu. Itu tahun berapa penelitiannya dari? Oh itu udah lama, kayaknya lama. hampir tahun 90-an deh udah ada itu lagunya. Oke. Cuma emang jarang dimainin. Jarang dimainin. Karena orang-orang tradisi juga nggak banyak yang tahu gitu. Iya. Makanya- Berapa nomor itu? Oh ada banyak, ada piano solo, ada biola solo, ada Oke. apa banyak. Nah salah satunya duo biola sama cello itu. Iya. Ada videonya enggak? Nanti aku minta ya. Ya, itu ya teman-teman penasaran kan? Iya, penasaran Gabungan kan? antara musik klasik dengan musik Iya. tradisi kita, khususnya gamelan. Dan ini ilmiah teman-teman, ada penelitiannya dulu Iya, kan? iya. Digabungkan. Nah, saya minta videonya nanti ya. Oh siap. Dari Nanti email ya. dikirimkan, nanti ditayangkan ya di tempat kita untuk pengetahuan bersama kita. Karena ini saya juga baru tahu ternyata Iya. bisa digabungkan menjadi harmoni yang wow barangkali ya. Iya. Terus kalau ditelaah lagi sebenarnya pesan dari karya itu sendiri juga lebih ke apa ya? Nggak ada gap genre sebenarnya kan. Tidak Karena ada. kan selama ini kan kita mengotak-otakan ini klasik Iya. ya klasik, tradisi Betul, tradisi. betul. Nah si komposer itu dia pengen enggak loh, kalian tuh bisa loh collab dan menciptakan sesuatu yang baru kan gitu. Oke. Itu kan tadi dipentaskan di musik kamar ya. Tapi bisa nggak di besar gitu? Tergantung formatnya aja sih, Tergantung. kayaknya gamelan sendiri aja udah banyak banget, mau Iya. lebih besar lagi gimana? Iya. Tapi kalau jadi konser hall besar, kalau di Jogja ya kita punya konser hall gitu kan, ya bisa juga ya sebenarnya ya. Iya, Dipentaskan bisa. yang lebih besar gitu ya. Bisa. Oke. Bisa ditunggu nih mungkin project berikutnya ya. Kemarin di bulan Juni ya kalau nggak salah, Iya, baru banget 2020 bulan diisi Juni kemarin. Jogja. Nah kalau yang di sini nih di Magelang ini membawakan apa nih bersama Lydia Jennifer? Oh, sebenarnya yang banyak pentas kan mereka berdua, karena kan aku cuma Oke. featuring, Iya. cuma bintang tamu, Bintang tamu. lebih slow. Tanggung jawabnya nggak sebanyak mereka. Iya. Tapi emang mereka tadi kayaknya udah ngomong juga kali ya, karya-karyanya kan lebih ke musik tradisi juga, cuma yang di barat. Iya. Karena kan aku bilang tadi musik klasik kan juga tradisinya sana. Iya. Jadi tiap negara juga sebenarnya ada apa yang menonjol gitu kan, dari Hungaria, dari Ceko, dari mana lagi tuh, Jerman, dari mana lah gitu. Oke, siap. Nah, Mbak Neyam, ini untuk generasi muda sekarang, ada anggapan lah musik klasik susah segala macam. Ini punya tips nggak untuk bisa mudah mempelajari itu? Pakai mikir kan mumet. Tapi ada nggak yang mudah lah gitu? Gimana ya, namanya belajar tuh nggak ada yang mudah deh kayaknya. Nggak ada yang mudah ya? Kayak belajar matematika ya kayak lebih susah Iya, deh. betul. Jadi intinya yang penting memulai dengan ketertarikan dulu aja. Tertarik dulu ya. Mulai dari yang simple-simple. Nanti kalau kita merasa sudah apa ya, sudah mahir, pasti Iya. bakal tertantang terus kok. Kayaknya aku pengen lebih deh, kayaknya Iya. pengen lebih. Yang penting yang paling pertama tuh ya harus suka dulu lah. Suka dulu. Oh,
Kalau dari Mbak Niam sendiri porsinya enggak latihan itu harus setiap hari atau berapa hari sekali? Tergantung target masing-masing sih. Kamu Oke. pengen mencapai target yang kayak gimana gitu. Kamu pengen hasil seperti apa gitu. Kalau aku sendiri sih jujur latihan paling lama ya 8 jam sehari. Sehari 8 5 jam. Oke. Tapi itu dibagi-bagi, misalnya pagi Ya. 2 jam, siang 2 jam, sore, malam. Tapi jadwal setiap hari pasti Iya, latihan. pasti tiap dulu sih, sekarang sih udah Udah expert lah. enggak, udah mager. Udah mager. Udah enggak ada PR dari Gitu ya? kampus soalnya. Oh iya, Kalau dulu iya, kan iya. tuntutan kampus. Iya, karena ada tugas kampus, deadline ya, SKS ya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Bukan magernya, tapi Iya. karena memang sudah expert ya, sudah hafal semua. Jadi kalau mau pentas ini tinggal ngulang sedikit udah. Tergantung hafal. lagunya juga Gitu ya. sih. Kalau susah aku pasti latihannya berbulan-bulan sebelumnya. Iya, iya. Dicicil iya. lah gitu. Dicicil, betul. Tapi ya sudah mengenal banyak ya kan. Nah sudah keliling kemana aja nih Mbak Nia? Mungkin ASEAN kayaknya udah. ASEAN sudah semua ya. Eropa, Amerika, Eropa belum sih, aku cuma di paling jauh ke Azerbaijan dulu. Azerbaijan, ya dekat-dekat Eropa lah. Iya, perbatasan lah. Dan besok Ya, tetangga. Rusianya ada, Eropanya ada. Iya betul betul. Punya pengalaman menarik nggak selama pentas di dalam negeri maupun luar negeri? Yang menariknya apa dulu ya? Horor, yang kocak, yang Iya, bikin trauma, yang bikin berkesan lah. Oh, berkesan. Waktu itu pentas di depannya siapa gitu dilempar tomat itu. Bukan tomat tapi bunga ya gitu. Jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Apa ya, mungkin paling berkesan pas kompetisi kali ya sebenarnya. Karena ada kompetisi buat ada musik ya? juga. Oke. Waktu itu ikut di Thailand waktu itu. Thailand. Kan karena di sini jarang, jadi mau nggak mau harus keluar dulu kan. Nah di sana tuh malah lebih serem karena banyak Gitu. banget orang yang jago kan. Iya. Waduh, kalau di Indonesia oke lah ya kan, Iya. paling jago gitu bisa ya. Tapi Iya. kalau di sana nggak bisa gitu. ternyata enggak ya. Makanya kayak aduh gimana nih. Tapi walaupun nervous dan lain-lain itu tetap ya nikmatin gitu. oke. Jadi kayak berharga banget buat perkembangan mentalku selanjutnya Iya, gitu. betul. Dan pentas ke mana-mana itu membangun mental Iya, juga ya. Membangun kepercayaan diri ya kan. Nah, pentas besok sih udah biasa gitu Iya kan. kan ibarat kalau atlet ya kan, atlet badminton kan harus Iya. dari RT dulu lah ya kan, Betul, paling bagus nih. Dan betul. ntar naik RW, ntar naik kelurahan, kecamatan, nasional, internasional kan Sampai gitu. dunia gitu kan. Sama musik juga Siap, gitu. siap. Oke, siap nih. Terima kasih sekali Mbak Niam Iya, makasih juga. perbincangan kita dan selamat untuk konsernya nanti. Iya, nonton nggak Mas? Saya usahakan. Ah, usahakannya berapa nih? Berapa persen? Ya tergantung promotornya ini ya. Oh, gitu. Habis ini kita datangkan promotornya ya, Bang Yefta ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Niam perbincangan kita, banyak ilmu yang kita dapat Iya, makasih mudah-mudahan juga tentang musik pengalamannya. klasik. Maaf kalau Berbagi ada pengalaman. kata yang tidak patut diucapkan. Nanti disensor. Enggak. Berharga semua ini apa yang disampaikan oleh Mbak Niam ini ya teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan konsernya mereka bertiga ya, ada Mbak Niam, Jennifer dan Lydia di Hotel Atria Magelang hari Jumat ya. Ya. Jumat malam. Oke, terima kasih Mbak Niam, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk tayangan kita berikutnya. Terima kasih.